Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang pendidikan Indonesia yang toksik. Sahabat Banua semuanya, saya ingin mengawali topik kita hari ini dengan mengutip satu pendapat dari presentasi seorang tokoh pendidikan kita. Namanya itu adalah Joshua Katz. Beliau adalah seorang guru matematika di SMA di San Francisco. Nah, dalam acaranya di TEDx Talks, beliau memaparkan bahwa pendidikan di Amerika itu sifatnya sudah toksik atau beracun. Karena menurut beliau ada satu kekuatan tertentu yang beliau sebut di sana sebagai The Incredibles. Kalau kita pernah melihat film animasi judulnya The Incredible, di situ ada kekuatan super dari seorang penjahat yang ingin menguasai dunia, mengontrol dunia. Dia punya kekuasaan yang sangat besar sehingga bisa melakukan apapun dengan kekuatannya itu. Nah, beliau menyindirnya kekuatan di dunia pendidikan itu seperti super villain di dalam film The Incredible tersebut. Yang beliau maksud dengan penjahat super villain di sini adalah adanya standarisasi yang ketat di Amerika. Nah, standarisasi yang ketat ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki lobby yang sangat kuat dengan pemerintah. Dalam hal ini kalau di Amerika itu mereka bekerja sama dengan sangat erat dengan senator, kemudian presiden, kemudian dewan, dan seterusnya. Mereka memiliki kaki tangan di setiap lembaga pemerintah tersebut, mulai eksekutif, legislatif, sampai yudikatif. Jadi mereka punya kekuatan yang sangat besar, di mana setiap tahun mereka akan melakukan akreditasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Dan perlu diketahui juga bahwa talk show-nya TEDx Talk ini yang dilakukan oleh Bapak Joshua Katz ini sudah 8 tahun yang lalu. Artinya ini sudah begitu lama diluncurkan, namun sampai sekarang pun kita juga masih belum melihat perubahan yang terlalu signifikan di dunia pendidikan di Amerika Serikat. Karena seperti yang beliau katakan, super villain atau penjahat yang sangat besar ini, dia seperti lingkaran setan. Dari tahun ke tahun dia selalu mencengkram dunia pendidikan, dan dunia pendidikan itu nggak bisa lepas dari kekuatan itu. Nah, sepertinya ini sama juga dengan yang terjadi di Indonesia, di negara kita, atau khususnya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, dalam hal ini super villain yang dimaksud atau penjahat yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan besar yang bekerja sama dengan orang-orang di pemerintahan. Atau boleh kita katakan lebih menukik lagi, badan-badan akreditasi yang dibuat oleh pemerintah. Badan-badan yang membuat undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan. Karena mereka yang akan mengarahkan kemana peta pendidikan di satu negara. Katakanlah misalnya di negara kita yang lebih khusus lagi, kita merujuk kepada lembaga akreditasi nasional misalnya. Kemudian mereka akan memiliki lobby dengan orang-orang di komisi tertentu di DPR untuk mengesahkan sebuah rancangan undang-undang. Dan itu nantinya akan berkaitan dengan hasil akreditasi setiap tahun itu, seperti yang dikatakan Joshua Katz tadi, akan menciptakan guru yang gagal. Dikatakan setiap tahun itu, guru kita tidak memiliki kemajuan. Kemudian sekolah yang di negara ini, di provinsi ini belum ada kemajuannya. Kemudian murid-muridnya masih di bawah standar. Kemudian akan kita standarisasikan lagi. Dan dari sanalah mereka akan mendapatkan keuntungan berupa
buku-buku teks, kemudian aplikasi yang selalu diupdate, kemudian alat-alat media pembelajaran, training. Nah, dari sanalah uang akan mengalir ke partai dan juga ke negara. Begitu terus-menerus setiap tahun. Sehingga kita akan menemukan informasi selalu bahwa pendidikan kita di bawah standar, pendidikan kita masih ranking sekian, maka harus diperbaiki lagi, ubah lagi kurikulumnya, ubah lagi sistemnya, dan lain-lain. Dan semuanya itu terus akan menguras anggaran negara. Nah, inilah yang terjadi terus-menerus. Jadi seperti lingkaran setan. Kemudian si Joshua Katz ini memberikan solusi. Karena lingkaran setan itu menurut Joshua Katz itu akan selalu menjadikan siswa sebagai korban. Nah, kenapa kita tidak memberikan solusi? Dua hal. Yang pertama adalah negara harus percaya untuk memberikan dana pendidikan bukan lagi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah yang sangat fantastis atau kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk mereka mengadakan tender-tender, tapi harus berani pemerintah mengasihkan langsung kepada sekolah tentang pengelolaan dana. Jadi ini mirip-mirip seperti dana desa. Jadi konsep yang digagas oleh Joshua Katz ini sangat brilian, mirip seperti konsep pemerintah menggagas dana desa. 1 miliar per desa. Sehingga nantinya orang-orang dari Kementerian Pendidikan itu tidak bisa lagi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu, mereka tidak bisa main mata di dalam tender-tender tertentu untuk pengadaan buku tulis, untuk pengadaan aplikasi, pengadaan media pembelajaran dan lain sebagainya. Mereka juga tidak bisa mengadakan training-training lagi. Sebagai gantinya, pemerintah langsung kasihkan uangnya ke sekolah langsung. Mirip seperti dana desa. Nah, prosesnya adalah mirip seperti dana desa. Kita bisa melihat sekarang sejak diluncurkannya program dana desa itu peningkatan macam-macam kemajuan terjadi di desa. Karena mereka sudah mulai otonom, mereka bebas berkreasi untuk membangun desanya masing-masing dan banyak orang-orang kreatif bermunculan, banyak-banyak inovasi yang muncul dari desa. Nah, itu adalah bukti bahwa pemberian langsung kepada orang yang membutuhkan itu jauh lebih efektif daripada melewati berbagai macam tangga, apalagi sampai beberapa tangan. Inilah yang biasa terjadi, sehingga kalau terlalu banyak tangan itu biasanya akan menciptakan sebuah siklus ketergantungan yang tidak pernah berakhir. Dan itulah yang membuat lingkaran setan akhirnya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah memberikan dana langsung kepada orang yang berkecimpung langsung di pendidikan itu sebagai tombak paling bawah, ujung tombak paling bawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemerintah harus bisa menciptakan sumber daya langsung buat para guru dan siswa untuk mereka bisa berinteraksi lebih akrab lagi, mereka lebih sering menciptakan proyek-proyek bersama dan mereka langsung menjalin hubungan emosional bersama. Jadi langsung tidak melewati tangga akreditasi atau terlalu banyak pelatihan lagi, tapi mereka langsung menuki ke lapangan. Nah, inilah yang sangat memungkinkan untuk kita bisa mengecap hasil dari dana-dana pendidikan yang selama ini bergulir, dari begitu banyak pola bantuan yang dikasihkan oleh pemerintah, dari begitu banyak sistem yang diciptakan setiap tahun berulang-ulang, menghasilkan sebuah sistem yang tidak efektif setiap tahun. Mending kita lakukan dua langkah ini. Yang pertama adalah kasihkan, mirip seperti dana desa, dan yang kedua adalah usahakan pemerintah menciptakan resource sebanyak-banyaknya agar terjadi interaksi langsung antara guru dan siswa. Dengan dua cara inilah, kalau secara struktural, maka kemajuan pendidikan akan bisa lebih terasa di Indonesia.
Nah, saya percaya bahwa akan ada orang-orang yang terinspirasi setelah melihat tayangan ini, walaupun tayangan ini adalah merupakan saduran dari Bapak Joshua Kat, dan saya yakin kedepannya akan bergulir seperti bola salju. Semoga tayangan kecil ini bermanfaat dan menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.